Nah, Visual Studio Code yang kita buat ini kalau bisa diusahakan sudah termasuk dengan salah satu fitur untuk pengecekan script yang kita buat di PHP ya. Oke. Jadi kita lihat dulu di sini. Kita open folder. Misalkan kita buat sebuah folder baru ya. Misalkan di kita buat dokumen. Kita buat sebuah folder baru misalkan ya. Application. Di application ini kita buat misalkan try fail gitu ya. Try coba fail Laravel gitu ya. Create. Oke, kita buka, open. Nah, di sini kita langsung save workspace. Jadi agar nanti kalau kita buka sudah sama di sini ya. Oke. Dicoba ini nanti, Mutia. Oke. Trust, yes trust. Oke, dijawab. Oke, sampai sini cukup dulu. Sekarang kita cek terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di Visual Studio Code. Pertama, versi ya. Jadi ini salah satu versi yang update sekarang 1.62. Nanti bisa dicek juga di masing-masing. Nah, jadi Visual Studio Code ini sebetulnya base-nya itu menggunakan HTML gitu, teman-teman. HTML, JS, JavaScript, dan CSS. Dan dia dibuild menggunakan ini nih, Electron. Dan base-nya menggunakan Google Chrome. Jadi Visual Studio Code ini menggunakan browser. Cuman kita nggak tahu ini browser bukan. Ini kan Visual Studio Code, padahal ini browser, teman-teman. Nah, dan dia menggunakan Node.js. Jadi pondasi utama dari Visual Studio Code ini, dia berbasis HTML, JS, dan CSS. Nah, dia dibundle oleh Electron, sehingga dia bisa jalan di berbagai platform. Ya. Dan ini menggunakan browser Chrome juga Node.js. Oke, sampai sini cukup. Nah, jadi ini beberapa extension ya. Jadi kalau kita PHP pakai, nah bagusnya kita yang pertama aktifkan PHP Intel Hands, ya gitulah bahasanya ya. Nah, extension ini dipakai untuk kita dapat informasi script yang kita buat itu errornya di sebelah mana gitu, teman-teman. Jadi kita dikasih tahu untuk perbaikan dari script yang kita buat. Ini penting banget. Berikutnya kalau kita ketik berikutnya cari Laravel. Nah, lihat di sini. Ini banyak tools-tools juga yang dipakai untuk Laravel ya. Ada Laravel lama dan Laravel baru. Dan ketika diklik Laravel, nah kita bisa pilih ini yang terupdate yang paling banyak, lihat 1,5 juta orang pakai snippet yang baru. Oke, langsung install. Nah, jadi cara installnya tinggal langsung diinstal aja, teman-teman. Lihat, toolsnya dia bisa bantu kita. Jadi hanya dengan div titik gitu ya, container div titik, dia akan membantu kita membuatkan HTML-nya. Oke ya. Jadi sekali lagi ini snippet yang membantu kita untuk mengenerate beberapa fungsi yang banyak dipakai di Laravel. Oke. Berikutnya kita ke Explorer. Jadi nanti ada muncul Explorer atau menghilangkannya ya. Oke, lihatnya ke depan. Nah, yang banyak sering kita pakai adalah upper range. Jadi kita bisa di sini pilih apakah dia mau full screen gitu ya. Atau nanti di bawahnya muncul tuh ada status bar. Ada Zen mode, kita fokus untuk coding aja. Oke, yang pertama kita buka terminal. Oke. Nah, terminal ini bisa pakai di editor kita atau kita pakai terminal kita. Nah, di sini saya pakai item. Jadi bisa saya ketik di bawah sini atau saya juga pakai ini sama aja.
Jadi saya buka pakai ini sama ya. Ya, kita pakai terminal ls. Oh, itu masuk kemana gitu ya. Misalkan masuk ke dokumen. Oke. Nanti cari application. Oke, sama di sini juga muncul ya. Try fail. Oke, jadi bisa pakai terminal bawaan atau kita bisa install juga terminal di dalam VS Code. Tapi saya banyaknya pakai terminal di sini. Jadi biar nggak buka-buka lagi. Jadi kalau kita ngoding nih, ya yang ngoding aja gitu. Jadi nggak usah buka-buka yang di bawah gini gitu. Oke ya. Jadi saya contohin di sini. Yang pertama, cek dulu PHP version. Jadi PHP min v. Oke. 7.3. Ini udah masuk standar dari Laravel 8 dan ini boleh ya. 7.3. Nanti cobain ya. Lihatin dulu ke depan. Sebentar. Oke. Berikutnya kita cek Composer. Composer min v. Oke, di sini pakai Composer 2.1.12. Ini harusnya yang paling update ya. Jadi nanti tinggal dicek apakah Composernya versi 1 atau 2. Perbedaannya versi 1 itu installnya lambat ya. Jadi lebih cepat menggunakan versi 2. Oke, kita akan coba mulai. Tadi kita pakai try fail. Oke, sini nih. Nggak ada apa-apa nih, cuman ada satu file. Jadi langkah yang pertama sederhananya kita masuk Composer, create project apa yang kita pakai? Apa? Starter kit. Sebentar, kita cek. Namanya starter kit atau gimana Pak? Starter kit. Oke, kita kesini. Nah, jadi kita kalau mau masukin starter kit itu jangan digabungin. Jadi harus pakai dash begini nih. Jadi biar enggak, ini tuh sebenarnya standarisasi. Jadi maksudnya kalau spasi itu bukan pakai underscore, tapi sebenarnya pakai dash ya, titik. Nah, jadi starter kit itu mungkin kalimatnya starter kit, starter kit. Oke. Hah? Starter kit. Oke. Nah, pakai S nggak? Bener. Oke. Jadi di Laravel juga sebetulnya ada salah satu sampel. Di sini kita bisa. Nah, lihat. Ada nggak? Nah, sebetulnya kalimatnya tuh. Jadi gini, sebetulnya Laravel sudah menyiapkan starter kit. Jadi starter kitnya Laravel itu sudah akan membantu kita untuk development fitur-fitur standar. Contoh kalau kita klik nih starter kitnya Laravel, lihat dia ada Breezy, oke ya. Nah fungsinya di dalam itu nih, lihat sudah langsung include login, registration, password reset, email verification, dan sama password confirmation. Nah, jadi pas kita install ini, starter kit ini langsung muncul semua fitur-fitur yang tadi dibutuhkan. Berarti langsung dibuatkan sebuah database yang bisa kita migrasikan untuk satu tabel baru users gitu. Jadi tapi ini hanya bawaannya Laravel ya, teman-teman. Yang kita buat itu starter kitnya keren banget gitu.
Jadi udah ada front end-nya, udah ada back end-nya, itu udah luar biasa. Jadi ini bawaan Laravel-nya. Oke, ini cara installnya di bawah. Nah, kita mau installnya dulu yang Laravel bawaan biasa. Jadi starter kit pakai S. Oke, bisa didokumentasi mending pakai S. Soalnya ini pasti sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang disempurnakan. Iya, masa itu bahasa Indonesia itu ya. Oke, kita lanjut lagi installation via Composer. Jadi jangan lupa starter kit ya, starter kit. Ini mengganggu. Kita paste di sini. Kasih nama starter kit. Oke. Composer. Nah, ini ceritanya manggil Composer. Composer, kalau bahasa di Indonesia kan begitu. Tolong buatkan sebuah project dari library Laravel gitu. Di folder Laravel terbaru. Ini dia kalimatnya begitu. Dia akan mencarikan yang ke-8 gitu. Bukan ke-7. Kalau ke-7 kita cantumin nanti di situ versinya versi 7. Oke. Ini biasanya kalau internetnya bagus 3 menitan ya. Composer, create project, Laravel starter kit. Jadi kita lagi coba project Laravel pertama kita, enter. Jangan lupa bismillah ya. Nah, dia tunggu dulu sampai download. Oke, lihat. Sambil kita coba baca ya di sini. Versi yang diinstal oleh Composer ini 8.6.7. Berarti ini adalah latest atau kita sebut dengan versi dari Laravel terakhir 8.6.7. Kemungkinan tahun depan, mungkin 2022 itu bisa jadi ke-9. Karena biasanya 1 tahun itu Laravel bisa ganti sampai 2 versi. Keren banget itu Laravelnya. Oke. Lihat di bawahnya. Dia menginstalkan sekali masuk Laravel, dia juga build di dalamnya ada Doctrine, ada Symfony. Jadi semua library yang dibutuhkan dia langsung masukkan di situ. Dulu kalau kita ngetik di PHP terus ada error ya. Errornya itu kadang bingung. Sebelah mana ya? Baris keberapa ya? Gitu. Nah, dia membuat semua scripting itu mudah untuk dipahami ketika ada error sekalipun. Ya. Jadi dia masukkan semuanya. Oke, udah muncul. Nah, ketika sudah selesai, berarti ini koneksi internet lagi cepat ya. Kita cek dulu. Menggunakan satu perintah PHP artisan serve. PHP artisan. PHP artisan serve. Oh iya, betul. Kalian pintar ya. Terima kasih. Betul. Oke, di sini belum ada ya. Kita masuk dulu sih di starter kit. Oke. Kalian bisa pintar gitu ya. Aduh, terima kasih. Oke. Nah, ketika kita sudah masuk di link ini, kita cek terlebih dahulu linknya. Kita coba buka. Alhamdulillah, sudah jalan yang pertama. Ya, jadi ini tahapan praktek yang pertama, teman-teman. Belum beres. Tunggu dulu. Oke. Yang keduanya, kita sambil jalan-jalan sedikit ke Bootstrap. Bootstrap ini salah satu framework yang dipakai untuk UI UX ya. Oke, di sana ada framework antara gabungan HTML, JavaScript juga CSS. Kita akan mulai menggunakan Bootstrap. Contoh kita di sini ada dokumentasi nih, kita lihat. Biasanya ada starter. Mana starter template ya? Kita cari. Nah, starter template. Copy. Berikutnya kita cek ke VS Code kita nih. Di starter kit.
Kenalan yang pertama yang bakal kita sering pakai adalah ini, resource, views. Di sini ada satu views welcome.blade.php. Welcome.php ini akan menghasilkan tampilan ini, teman-teman. Nah, oke. Jadi tampilan ini dihasilkan dari script yang tadi kita buat di welcome.blade.php. Cara ngeceknya, coba kita ganti sebagiannya. Misalkan di sini ada documentation, kita ganti sama Vario misalnya. Ini misalkan. Kita refresh. Oke, bener ya. Berarti itu sudah berubah. Berarti emang bener welcome.php ini adalah page yang tadi kita buat.